Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Anak-anak sekalian yang Bapak muliakan dan mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah, yang pertama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dibalik kita bersyukur ini tentunya banyak kenikmatan dan keberkahan yang akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah berfirman, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang pada prinsipnya isi kandungannya adalah barang siapa mau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah kenikmatan kepada kita. Dan barang siapa berkufur kepada Allah atas nikmat-nikmat beliau, maka kita akan mendapatkan kesengsaraan dan kesusahan, bahkan akan diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang Bapak muliakan, terkadang di dalam kehidupan banyak sekali problem-problem dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita pengen berubah menjadi baik, tapi terkadang kita sangat berat untuk melakukan menjadi orang yang lebih baik karena banyak faktor dan banyak hal. Tentunya ini merupakan dasar dan fondasi pada diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Pada prinsipnya adalah diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah nggak akan mengubah keadaan kita selama diri kita sendiri tidak mau mengubah diri kita sendiri. Makanya kalau kita ingin menjadi orang baik, maka kita harus berusaha dan bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang lebih baik, dengan tentunya melawan hawa nafsu yang kita miliki, melawan hawa nafsu yang tentunya menggoda kita, dan kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Untuk hari ini anak-anak sekalian, kita akan belajar tentang bagaimana kita hidup mampu mengendalikan diri kita dari hawa nafsu, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 72. Di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 72 yang menjelaskan tentang mengendalikan diri dari hawa nafsu atau pengendalian diri dari hawa nafsu, atau disebut juga dengan mujahadah an-nafs. Adapun KD yang akan kita pelajari pada hari ini adalah KD 3.1, yaitu menganalisis Quran surat Al-Anfal ayat 72 serta hadis terkait tentang kontrol diri atau mujahadah. Kemudian 3.2 memahami manfaat dan hikmah kontrol diri dan menerapkan dalam kehidupan. Kemudian KD 4.1.1 membaca Quran surat Al-Anfal ayat 72 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhharijul huruf. KD 4.1.2 yaitu mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Anfal ayat 72 dengan baik dan lancar. Kemudian tujuan pembelajaran, jadi tujuan pembelajaran ketika kita mempelajari Quran surat Al-Anfal ayat 72 ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama terbiasa membaca Quran surat Al-Anfal terutama dengan dan meyakini bahwa kontrol diri atau mujahadah an-nafs adalah perintah agama. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku kontrol diri atau mujahadah an-nafs sebagai implementasi dari Quran surat Al-Anfal ayat 72 serta hadis yang terkait. 3. Menganalisis Quran surat Al-Anfal ayat 72 serta hadis tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Kemudian yang keempat, membaca Quran surat Al-Anfal ayat 72 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhharijul huruf. Yang kelima, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Anfal ayat 72 dengan fasih dan lancar. Jadi selain nanti kalian mampu membaca Quran surat Al-Anfal dengan baik dan lancar, namun pada prinsipnya kalian nanti juga harus mampu menghafalkannya sehingga bisa memahami dan tentunya nanti bisa kita jadikan sebagai pelajaran kita dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak sekalian, inilah Quran surat Al-Anfal
ayat 72. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajirun wa in istansarukum fid dini fa alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Kemudian artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagi dirimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang terkait perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian isi kandungannya. Jadi dalam Quran surat Al-Anfal ini apa saja isi kandungannya? Yaitu isi kandungan Quran surat Al-Anfal yang pertama adalah kaum muhajirin dan ansar telah memberikan teladan dalam mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Oleh karena itu hubungan antara mereka, yaitu orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar di kota Makkah, tidak bisa disamakan dengan masyarakat Islam lainnya. Yang tentunya ini sebagai contoh untuk kita semuanya. Ketika kita berjuang membela ajaran agama, maka kita tidak melihat apa yang kita korbankan. Namun para orang-orang muhajirin dulu dan orang-orang ansar yang terpikir oleh mereka adalah dengan ketulusan hati dan ridho, kemudian mengharapkan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu hubungan antara sesama muslim di Madinah sangat erat, bahkan seperti satu keturunan, sehingga tidak lagi membedakan kewajiban dan hak-haknya. Hubungan antara mereka dengan kaum muslimin di Madinah hanya karena diikat atas dasar iman saja. Jadi mereka mendasarkan hubungan ini atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada pamrih di antara mereka menginginkan sesuatu yang lain. Tidak, mereka hanya berpikir memperjuangkan ajaran Allah dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kandungan yang ketiga, yaitu kaum muhajirin mengalami penyiksaan, kekejaman, kekerasan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy, tetapi mereka tetap sabar dalam iman. Yang keempat, kaum Ansar berjanji kepada Nabi Muhammad SAW untuk bersama-sama berjuang serta bersedia untuk menolong baik dalam harta, jiwa dan sebagainya demi keberhasilan perjuangan hati Islam. Yang kelima, saling tolong menolong, saling melindungi serta hidup berdampingan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Yang keenam, semua apa yang dikerjakan oleh hambanya di dunia, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, sehingganya apapun yang kita kerjakan, walaupun toh mungkin kita beranggapan Allah tidak akan melihat, sesungguhnya Allah akan mengetahui apapun yang kita kerjakan.
Bahkan di dalam hati kita yang kita rencanakan pun Allah sudah mengetahui. Yang ketujuh, kaum Ansor dan Muhajirin sama-sama berjihad dengan jiwa dan harta atas dorongan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, ada peristiwa menarik ketika hijrah antara orang Muslim Makkah dan Madinah. Di antaranya kaum Muhajirin ikut hijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke Madinah, sedangkan kaum Ansor menyambut serta menolong kaum Muhajirin. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, itulah isi kandungan Quran Surat Al-Anfal ayat 72, yang pada prinsipnya kita harus mampu membentengi diri kita dari godaan-godaan atau hawa nafsu. Karena sesungguhnya di dunia ini begitu banyak godaan-godaan, apalagi baik itu godaan yang muncul dari diri kita, godaan yang muncul dari teman-teman kita, atau mungkin godaan-godaan yang muncul yang lainnya. Menurut Al-Quran, nafsu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama an-nafsul amarah atau nafsu amarah, yaitu nafsu yang mendorong insan kepada keburukan. Kemudian an-nafsul lawamah, yaitu nafsu yang meratapi setiap perbuatan jelek. Kemudian an-nafsul mutmainnah, yaitu nafsu yang hening. Anak-anak sekalian, kemudian setelah kita mampu mempelajari Quran Surat Al-Anfal ini, tentunya kita harus mampu menjadikan pelajaran kepada kita semuanya dan mampu kita terapkan mujahadah an-nafs ini dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja yang dapat kita ambil langkahnya, yaitu yang pertama ialah dengan memusuhi hawa nafsu. Kita tanamkan dalam hati bahwa hawa nafsu harus diperangi dan dilawan. Karena melawan hawa nafsu itu sangat berat. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa sadidu bisur'ati, innama sadidul ladzi yamliku nafsahu." Jadi orang yang hebat dan orang yang kuat bukanlah orang yang mampu menang saat bergulat, saat bertinju, saat berkelahi, tetapi yang hebat dan kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dari hawa nafsu. Yang kedua, renungkan efek negatif dari sikap maksiat dan renungkan akhir positif berinfak atau beramal soleh. Setiap perbuatan dosa dan maksiat akan berakibat jelek bagi diri sendiri. Contohnya hati gelisah, hidup tidak tenang, dan merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bagi orang-orang yang mampu beramal soleh akan berakibat positif bagi dirinya. Contohnya, hidup kita akan lebih tenang, optimis, merasa akrab dengan Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, inilah isi kandungan Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.